biasa aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yaitu chapter 3 dan 4. Next. Yang pertama chapter 3, System Engineering Process Overview. Next. Proses. Proses sistem engineering adalah proses pemecahan masalah secara komprehensif, berulang, dan rekursif yang diterapkan secara berurutan dari atas ke bawah. Proses ini mengubah kebutuhan dan persyaratan menjadi sebuah produk sistem yang menghasilkan informasi untuk pengambil keputusan dan memberikan masukan untuk pengembangan berikutnya yang diterapkan secara berurutan tiap tingkatnya. Tahapan proses ada input dan output, analisis kebutuhan, analisis fungsional dan alokasi, perulangan kebutuhan, sintesis, perulangan desain, verifikasi, dan analisis sistem dan kontrol. Next. Ini adalah grafik gambaran proses sistem engineering. Next. Yang pertama, input proses sistem engineering. Input secara umum terdiri dari kebutuhan pelanggan, tujuan, persyaratan, dan kendala proyek. Input juga dapat mencakup, namun tidak terbatas pada misi, efektivitas, lingkungan, teknologi yang tersedia, persyaratan output, persyaratan kebutuhan program, dan persyaratan berdasarkan corporate knowledge. Next. Kemudian analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengembangkan kebutuhan fungsional dan performa. Kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi satu set persyaratan yang menentukan apa yang harus dilakukan sistem. Sistem engineer harus memastikan bahwa kebutuhan pelanggan mudah dimengerti, tidak ambigu, komprehensif, lengkap, dan ringkas. Persyaratan fungsional menentukan kuantitas, kualitas, cakupan, timeline, dan ketersediaan. Kemudian batasan desain menentukan faktor-faktor yang membatasi fleksibilitas desain, seperti batasan lingkungan, ancaman internal maupun eksternal, dan kontrak pelanggan atau standar peraturan yang berlaku. Next. Kemudian analisis fungsional dan alokasi. Fungsi dianalisis dan dengan menguraikan fungsi tingkat yang lebih tinggi menjadi fungsi tingkat yang lebih rendah. Persyaratan performa yang lebih tinggi dialokasikan ke fungsi yang lebih rendah yang hasilnya adalah deskripsi dari produk tentang apa yang dilakukannya. Deskripsi ini sering disebut dengan arsitektur fungsional produk. Analisis fungsional dan alokasi memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan sistem dan dengan cara apa sistem dapat melakukannya. Alat utama dalam analisis fungsional dan alokasi adalah functional flow block diagram, analisis timeline, dan lembar alokasi persyaratan. Kemudian perulangan kebutuhan. Pada perulangan kebutuhan ini dilakukan peninjauan ulang terhadap analisis kebutuhan sebagai hasil dari analisis fungsional dan alokasi, supaya mendapat pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan sistem tersebut. Next. Belum. Sintesis desain. Proses mendefinisikan produk dalam hal elemen fisik dan perangkat lunak yang bersama-sama membangun sebuah produk. Hasil dari sintesis desain ini sering disebut sebagai arsitektur fisik, yaitu struktur dasar untuk menghasilkan spesifikasi dan garis dasar atau baseline. Kemudian perulangan desain. Ini sama seperti tadi, pada perulangan desain ini dilakukan peninjauan ulang terhadap arsitektur fisik untuk memastikan bahwa desain fisik yang sudah dibuat dapat melakukan fungsi yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Perulangan desain memungkinkan pertimbangan ulang tentang bagaimana sistem akan melakukan misinya dan membantu mengoptimalkan desain yang telah disintesis tersebut. Kemudian verifikasi. Hasil dari sistem yang telah dirancang dibandingkan kembali dengan kebutuhan untuk diverifikasi apakah setiap kebutuhan sudah terpenuhi dan sesuai dengan persyaratan. Metode verifikasi yang tepat meliputi pemeriksaan, demonstrasi, analisis baik pemodelan dengan simulasi,
dan pengujian. Next. Kemudian analisis sistem dan kontrol. Analisis sistem meliputi studi trade-off, analisis efektivitas, dan analisis desain. Aktivitas kontrol meliputi manajemen risiko, manajemen konfigurasi, manajemen data, dan pengukuran progres. Analisis sistem dan kontrol dilakukan untuk memastikan bahwa satu, solusi dibuat hanya setelah mengevaluasi dampak pada efektivitas sistem, daur hidup sumber daya, risiko, dan kebutuhan pelanggan. Kemudian keputusan teknis dan persyaratan spesifikasi berdasarkan output sistem engineering. Proses sistem engineering dapat ditelusuri mulai dari input sampai output. Jadwal pengembangan dan pengiriman saling mendukung. Bidang teknis yang dibutuhkan terintegrasi pada sistem engineering effort. Dampak dari persyaratan pelanggan menghasilkan persyaratan fungsional dan performa yang valid, konsisten, sesuai keinginan, dan terjangkau. Dan persyaratan desain produk dan proses dapat dilacak secara langsung ke persyaratan fungsional dan kinerja yang dirancang untuk dipenuhi, dan sebaliknya. Next. Kemudian yang terakhir yaitu output proses sistem engineering. Output proses tergantung pada tingkatan pengembangan. Secara umum, ini adalah data yang menjelaskan atau mengontrol konfigurasi produk atau proses yang diperlukan untuk mengembangkan produk tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke chapter 4.1, yaitu System Engineering Process Input. Next. Nah, di sini terdapat type of requirement, ada sejumlah jenis persyaratan yang harus dikembangkan oleh insinyur sistem pada program akuisisi melalui siklus hidupnya. Persyaratan ini berkisar dari yang berfokus pada konsep tingkat tinggi hingga sangat spesifik untuk suatu bagian. Oke, next. Nah, di sini terdapat beberapa kategori umum yang terdapat di types of requirements. Yang pertama ada customer requirements, fungsional, performance, design, sistem teknikal, dan specification. Okay, next. Yang pertama ada customer requirements. Nah, persyaratan pelanggan bervariasi berdasarkan produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan. Perusahaan dapat menggabungkan berbagai persyaratan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan atau keinginan pelanggan. Next. Kemudian ada functional requirements. Persyaratan fungsional hanyalah tugas. Nah, itu kadang-kadang disebut tindakan atau aktivitas yang harus diselesaikan untuk menyediakan kemampuan operasional. Nah, beberapa persyaratan fungsional yang terkait dengan operasi dan dukungan dapat dilihat dari kemampuan operasional yang dibutuhkan, yaitu lihat persyaratan operasional. Pengalaman dalam rekayasa sistem dalam mengidentifikasi 8 fungsi umum yang harus diselesaikan sebagai besar selama siklus hidupnya. Nah, pertama ada pengembangan, manufaktur, verifikasi, penerapan, pelatihan, operasi, dukungan, dan pembuangan. Nah, ini dikenal sebagai 8 fungsi sistem utama. Masing-masing biasanya harus dipertimbangkan dalam mengidentifikasi semua persyaratan fungsional untuk suatu sistem. Next. Kemudian ada performance requirements. Nah, persyaratan kinerja adalah pernyataan sejauh mana fungsi harus dijalankan, umumnya diukur dalam hal seperti kuantitas, akurasi, cakupan, ketetapan waktu, atau kesiapan. Persyaratan kinerja untuk fungsional dan kadang-kadang beberapa lainnya sering berkolerasi baik dengan persyaratan kemampuan operasional yang dibutuhkan, seperti yang dikembangkan oleh proses joint capabilities integration and development system atau disingkat JCIDS. Pernyataan persyaratan kinerja lainnya biasanya membutuhkan rekayasa sistem yang menyeluruh. Next. Kemudian ada design requirements. Nah, persyaratan penting dari kebutuhan desain antara lain, yang pertama produk harus menjalankan fungsi utamanya, kemudian harus mudah memperbaiki dengan biaya yang rendah,
harus sangat andal untuk digunakan. Kemudian desain ini harus mengikuti prinsip estetika, kemudian harus tahan lama. Nah, lalu dapat dengan mudah diproduksi dengan jumlah yang besar dengan biaya produksi minimum. Kemudian itu harus sederhana untuk diproduksi dan digunakan atau ditangani. Nah, yang terakhir ada desain ini juga harus kompak. Next. Kemudian ada sistem teknikal. Nah, menghasilkan beberapa persyaratan yang dialokasikan dan diturunkan. Nah, alokasi persyaratan yaitu mengalir langsung dari persyaratan sistem ke elemen sistem. Kemudian ada persyaratan turunan, bergantung pada solusi desain dan terkadang disebut persyaratan desain. Mereka termasuk kendala antarmuka internal antara elemen sistem. Next. Kemudian ada spesifikasi. Spesifikasi adalah pernyataan rinci dan tepat tentang hal-hal khusus, terutama pernyataan yang menjelaskan bahan, dimensi, dan kualitas pekerjaan untuk suatu yang akan dibangun, dipasang, atau diproduksi. Tujuan keseluruhan dari spesifikasi adalah untuk menyediakan dasar untuk memperoleh produk atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan tertentu dengan biaya ekonomis. Kemudian menurut definisi, spesifikasi menetapkan batas dan dengan demikian menghilangkan atau berpotensi menghilangkan item yang berada di luar batas yang ditarik. Next. Nah, kemudian spesifikasi ini harus melakukan 4 hal. Nah, pertama mengidentifikasi persyaratan minimum, kemudian buat daftar metode pengujian yang dapat direproduksi untuk digunakan dalam pengujian agar sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga, memungkinkan untuk tawaran yang kompetitif. Yang terakhir, memberikan penghargaan yang adil dengan biaya serendah mungkin. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu requirement analysis. Next. Nah, requirement analysis atau analisis persyaratan adalah proses mendefinisikan harapan pengguna untuk aplikasi yang akan dibangun atau dimodifikasi. Ini melibatkan semua tugas yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, analisis persyaratan berarti menganalisis, mendokumentasikan, memvalidasi, dan mengelola metode guna atau persyaratan sistem. Untuk proses dari requirement analysis ini terdapat 4 tahap, yakni eliciting requirement, analyzing requirement, requirement modeling, dan juga review and retrospective. Next. Eliciting requirement adalah proses pengumpulan persyaratan dengan berkomunikasi dengan pelanggan, dikenal sebagai persyaratan memunculkan. Lalu yang kedua, analyzing requirement. Next. Lalu yang ketiga yaitu requirement modeling, yaitu dalam pemodelan persyaratan biasanya didokumentasikan dalam format yang berbeda, seperti kasus penggunaan, cerita pengguna, dokumen, bahasa alami, atau spesifikasi proses. Next. Yang selanjutnya yaitu requirement analysis teknik. Ada berbagai teknik yang digunakan untuk analisis persyaratan bisnis. Yang bawah ini adalah daftar teknik analisis persyaratan bisnis yang berbeda. Yang pertama yaitu notasi pemodelan proses bisnis, lalu yang kedua UML, yang ketiga teknik diagram alur, diagram aliran data, diagram aktivitas peran, Gantt chart, IDEF, dan analisis kesenjangan. Notasi pemodelan proses bisnis. Teknik ini mirip dengan membuat diagram alur proses, meskipun metode ini memiliki simbol dan elemennya sendiri. Pemodelan proses bisnis dan notasi digunakan untuk membuat grafik untuk proses bisnis. Grafik ini menyederhanakan pemahaman proses bisnis. Metode ini sangat populer sebagai metodologi perbaikan proses.
UML. UML terdiri dari kumpulan diagram terintegrasi yang dibuat untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. UML adalah teknik yang berguna saat membuat perangkat lunak berorientasi objek dan bekerja dengan proses pengembangan perangkat lunak. Dalam UML, notasi grafis digunakan untuk mewakili desain proyek perangkat lunak. UML juga membantu dalam memvalidasi desain arsitektur perangkat lunak. Next. Lalu yang ketiga yaitu teknik diagram alur. Sebuah flowchart menggambarkan aliran sekuensial dan logika kontrol dari satu set kegiatan yang terkait. Flowchart dalam format yang berbeda seperti linear, lintas fungsional, dan top-down. Flowchart dapat mewakili interaksi sistem, aliran data, dan lain-lain. Diagram alir mudah dipahami dan dapat digunakan baik oleh anggota tim teknis maupun non-teknis. Teknik flowchart membantu dalam menampilkan atribut penting dari suatu proses. Yang keempat yaitu diagram aliran data. Teknik ini digunakan untuk merepresentasikan secara visual sistem dan proses yang kompleks dan sulit dijelaskan dalam teks. Diagram aliran data mewakili aliran informasi melalui suatu proses atau sistem. Ini juga mencakup input dan output data, penyimpanan data, dan berbagai subproses yang dilalui data tersebut. Next. Lalu untuk selanjutnya yaitu diagram aktivitas peran. Diagram aktivitas peran atau RAD adalah model proses berorientasi peran yang mewakili diagram aktivitas peran. Diagram aktivitas peran adalah tampilan tingkat tinggi yang menangkap dinamika dan struktur peran suatu organisasi. Peran digunakan untuk mengelompokkan aktivitas bersama ke dalam unit tanggung jawab. Aktivitas adalah bagian dasar dari sebuah peran. Suatu kegiatan dapat dilakukan secara terpisah atau mungkin memerlukan koordinasi dengan kegiatan lain dalam peran tersebut. Yang selanjutnya yaitu Gantt chart. Bahkan GAN atau Gantt chart ini digunakan dalam perencanaan proyek karena menyediakan representasi visual dari tugas yang dijadwalkan bersama dengan garis waktu. Gantt chart ini membantu untuk mengetahui apa yang dijadwalkan untuk diselesaikan pada tanggal berapa. Tanggal mulai dan berakhirnya semua tugas dalam proyek dapat dilihat dalam satu tampilan. Next. Yang selanjutnya yaitu terdapat IDEF. Definisi terintegrasi untuk teknik pemodelan fungsi. IDEFM mewakili fungsi dari suatu proses dan hubungannya dengan sistem anak dan orang tua dengan bantuan sebuah kotak. Ini memberikan cetak biru untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem organisasi. Yang terakhir yaitu analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan ini adalah teknik yang membantu menganalisis kesenjangan dalam kinerja aplikasi perangkat lunak untuk menentukan apakah persyaratan bisnis terpenuhi atau tidak. Ini juga melibatkan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa semua persyaratan bisnis terpenuhi dengan sukses. Gap menunjukkan perbedaan antara keadaan sekarang dan keadaan target. Analisis kesenjangan juga dikenal sebagai analisis kebutuhan, penilaian kebutuhan, atau analisis kesenjangan kebutuhan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya ada requirements analysis output. Requirement analysis output adalah persyaratan yang dihasilkan dari analisis persyaratan, biasanya diungkapkan dari salah satu dari 3 perspektif atau pandangan yang digambarkan sebagai pandangan operasional, fungsional, dan fisik. Yang pertama, operational view. Operational view membahas bagaimana sistem akan melayani penggunanya. Hal ini sangat berguna ketika menetapkan kebutuhan seperti seberapa baik dan dalam kondisi seperti apa. Menganalisis persyaratan memerlukan pemahaman kebutuhan dan kendala operasional dan siklus hidup lainnya. Operational view harus didokumentasikan dalam dokumen konsep operasional yang mengidentifikasi beberapa hal seperti yang pertama definisi kebutuhan operasional, lalu ada analisis misi sistem, lalu ada urutan operasional, lalu ada lingkungan operasional, lalu ada kondisi atau peristiwa,
yang harus dihadapi oleh sistem, lalu ada kendala operasional pada sistem, lalu ada persyaratan kinerja sistem, peran pengguna dan pengelola, atau ditentukan oleh tugas pekerjaan dan persyaratan keterampilan atau kendala. Lalu ada struktur organisasi yang akan mengoperasikan, mendukung dan memelihara sistem, lalu ada antarmuka operasional dengan sistem lain. Selanjutnya ada functional view. Functional view berfokus pada apa yang harus dilakukan sistem untuk menghasilkan perilaku operasional yang diperlukan. Hal ini mencakup input, output, stage, dan aturan transformasi yang diperlukan. Persyaratan fungsional dalam kombinasi dengan persyaratan fisik yang ditunjukkan di slide selanjutnya adalah sumber utama dari persyaratan yang pada akhirnya akan tercermin dalam spesifikasi sistem. Nah, di sini ada informasi functional view. Yang pertama ada fungsi sistem, lalu ada sistem performance, yang di dalamnya dibagi 3 lagi menjadi kualitatif, yaitu seberapa baik sistemnya, lalu ada kuantitatif, seberapa banyak dan besar kapasitas sistemnya, lalu ada ketepatan waktu atau seberapa sering sistem bekerja. Selanjutnya yang ketiga ada tugas atau tindakan yang akan dilakukan, lalu ada hubungan antar fungsi, lalu ada hubungan fungsional perangkat keras dan perangkat lunak, lalu ada kendala kinerja, lalu ada kebutuhan antar muka, termasuk identifikasi peluang sistem terbuka yang potensial. Nah, untuk standar potensial yang dapat mempromosikan sistem terbuka harus diidentifikasi terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada kebutuhan verifikasi, termasuk inspeksi, analisis, atau simulasi, lalu ada demo dan testing. Yang terakhir ada physical view. Physical view, tampilan fisik berfokus pada bagaimana sistem dibangun. Hal ini adalah kunci untuk membangun antarmuka fisik antara operator dan peralatan dan persyaratan teknologi. Informasi mengenai physical view yang pertama itu ada sistem konfigurasi seperti deskripsi antarmuka, karakteristik tampilan informasi dan kontrol operator, lalu ada hubungan operator dengan sistem atau peralatan fisik, lalu ada keterampilan operator dan tingkat yang diperlukan untuk melakukan fungsi yang ditugaskan. Lalu selanjutnya ada karakteristik pengguna. Yang pertama handicaps atau cacat, berisi lingkungan operasi khusus. Lalu ada constraints atau kendala berisi pergerakan atau keterbatasan visual. Dan terakhir ada keterbatasan fisik sistem. Di dalamnya ada keterbatasan fisik berisi kapasitas, kekuatan atau daya, lalu ada ukuran dan beban. Lalu selanjutnya ada keterbatasan teknologi seperti jarak, presisi, kecepatan data, frekuensi, dan bahasa. Lalu ada government furnished equipment atau GFE, lalu ada commercial off the shelf, lalu ada non-developmental item atau NDI, lalu ada reusability requirement, lalu yang terakhir ada standar yang diperlukan atau diarahkan. Kurang lebihnya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.